saya nyatakan dibuka. Baik, saya tanya dulu, Mbak Nurjana, monitor. Sehat ya? Sehat, Prof. Siap diuji ya? Siap, Prof. Silakan berdoa dulu, biar lancar. Soalnya kalau tidak berdoa nanti susah nanti. Silakan. Oke, sudah? Oke, baik. Terima kasih. Sebelum presentasi, saya melaporkan bahwa proposal dari Mbak Nurjana sudah mengalami beberapa kali revisi, bimbingan dengan saya. Tentunya juga dengan Pak Dr. Slamet juga beberapa kali revisi. Baik mulai judul, rumusan masalah. Mudah-mudahan nanti ada masukan-masukan lagi. Baik, silakan Mbak Nurjana presentasi 15 menit. Ya. Nggak usah lama-lama, Mbak Nurjana. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk mempresentasikan proposal saya dengan judul pengajuan keberatan atas perampasan barang milik pihak ketiga dalam perkara tindak pidana korupsi. Di mana perkembangan korupsi di Indonesia ini sudah berkembang secara sistematik sehingga dianggap suatu kebiasaan dan bukan pelanggaran hukum. Berkaitan dengan itu, ada pengembalian aset tindak pidana korupsi, di mana pengembalian aset dari penyitaan dari hasil korupsi merupakan isu strategis yang dipandang merupakan terobosan besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terus ada perlindungan terhadap aset milik pihak ketiga. Pihak ketiga yang beriktikat baik mendapatkan perlindungan hukum yang berkaitan dengan barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara dalam perkara korupsi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Studi kasus dalam proposal ini yaitu putusan nomor 83 garing PDTP garing 2021 garing PN Kupang dan putusan 84 garing PDTP garing 2021 garing PN Kupang. Dalam perkara ini terhadap permohonan keberatan nomor 83 PDTP 2021 PN Kupang, hakim menyikapi permohonan tidak dapat diterima karena tidak terdapat regulasi hukum acara yang jelas. Sedangkan dalam permohonan nomor 84 menyikapi bahwa permohonan keberatan dikabulkan dan mengembalikan 6 aset kepada pihak ketiga berdasarkan keadilan. Dalam dua perkara ini terdapat disparitas keputusan dalam pengadilan yang sama dengan landasan hukum pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga menjadi pernyataan hukum lanjutan bagaimana kemudian letak kepastian hukum dan keadilan terhadap aset milik pihak ketiga yang dirampas oleh hakim yang mengadili suatu perkara tindak pidana korupsi. Dasar hukum Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang 3 Pasal 10 KUH Pidana. Berdasarkan proposal ini rumusan masalah yang diambil yaitu yang pertama, bagaimanakah prosedur dan tata cara pengajuan keberatan atas perampasan barang milik pihak ketiga dalam perkara tindak pidana korupsi. Yang kedua, apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam memeriksa pengajuan keberatan pihak ketiga atas perampasan barang miliknya dalam perkara tindak pidana. Tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur dan tata cara dalam pengajuan keberatan atas perampasan milik pihak ketiga dalam perkara tindak pidana korupsi. Yang kedua, untuk mengetahui dasar hukum hal dalam memeriksa pengajuan keberatan pihak ketiga dalam perampasan barang miliknya dalam perkara tindak pidana korupsi. Manfaat teoretik, memberikan sumbangan pemikiran. Yang kedua, memperluas dan menambah wawasan. Yang ketiga, bermanfaat untuk dijadikan acuan. Yang kedua, manfaat praktis, mengembangkan penalaran dan bermanfaat bagi penegak hukum. Tipe penelitian proposal ini yaitu jenis penelitian pada penulisan ini adalah jenis penelitian normatif atau doktrinal. Pendekatan masalah yaitu pendekatan undang-undang, yang kedua pendekatan konseptual, yang ketiga pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer meliputi KUH Pidana, KUH Perdata, terus Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sumber hukum yang kedua yaitu bahan hukum sekunder, terus bahan hukum tersier. Teknik pengolahan bahan hukum. Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu editing, sistematisasi, dan deskripsi. Metode analisis bahan hukum yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Sistematika proposal berikutnya yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 hasil dan pembahasan rumusan masalah pertama, bab 3 hasil dan pembahasan rumusan masalah kedua, dan bab 4 yaitu penutup. Hanya itu dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilannya ke depan diperbaiki ya, Mbak Nurjana ya. Nggak usah grogi, nggak usah terpatah-patah. Ya, santai aja. Baik. Kesempatan pertama yang terhormat Pak Dr. Zainuri. Pak Zainuri monitor gitu. Pak Zainuri sudah ada di Zoom, Prof. Ini, ya. Ini
ada dua ini. Satunya ada ada fotonya ini. Gimana? Pak Zainur sudah di mana? Di Zoom ya? Iya, sudah join di Zoom. Tapi off cam masih ya? belum, iya masih off cam ini. Tapi bisa dengar? Oke. Tidak apa-apa ini. Pak Zainuri off cam, suaranya juga lagi off. Mungkin sambil menunggu Pak Zainuri. Mungkin Pak Dr. Slamet ada masukan-masukan lain selain yang sudah disampaikan di bimbingan terkait proposal ini. Monggo Pak Dr. Slamet. Audionya Pak Slamet masih belum di on kan Bapak? Ya, udah. Oke. Gini ya Pak, Prof. Yang saya hormati juga Dr. Zen satu dan Mbak Nurjana ya. Sudah bimbingan Prof ke saya 2 kali memang saya akui belum sempurna ya karena kita tidak bisa bertemu muka hanya via online ya, by email saya perbaiki, saya rubah, memang belum maksimal. Saya pikir itu kan masih proposal ya, masih banyak proses ya untuk bimbingan. Cuma kemarin saya memang agak ragu ya ketika membaca judul pengajuan keberatan. Kalau ada kita ketemu kan enak, tapi kalau nggak ketemu ya saya biarkan dulu ya. Jadi menurut saya pengajuan dihilangkan saja ya, keberatan atas perampasan atau mungkin keberatan itu mungkin nanti menjadi perumusan masalah ya. Jadi perampasan barang milik pihak ketiga dalam perkara tindak pidana korupsi ya. Mungkin itu pengajuan keberatan itu menjadi rumusan masalah nanti. Ya, yang mungkin menurut saya perlu dikonkretkan judulnya itu, karena kalau pengajuan itu intinya nanti hanya sekedar bagaimana prosedur pengajuannya gitu ya. Tapi kalau judulnya keberatan atas atau perampasan barang bla bla bla, mungkin di rumusan masalahnya itu bagaimana pengajuannya ya, kemudian juga alasan-alasan keberatan terhadap perampasan harta milik pihak ketiga dalam perkara itu. Jadi judul itu sudah sebetulnya kalau saya boleh usul ya, pengajuan itu menjadi rumusan kedua, keberatan atau alasan keberatan nanti menjadi rumusan pertama. Jadi menurut saya itu yang sebetulnya, atau mungkin kalau memang dipertahankan tidak masuk dalam rumusan masalah, mungkin nanti dimasukkan di subbab saja. Tapi judulnya tetap dirubah kalau saya ya. Jadi mungkin keberatan perampasan barang milik pihak ketiga dalam perkara tindak pidana korupsi, pengajuannya dihilangkan. Kemudian juga memang ada beberapa teknis penulisan yang masih perlu disempurnakan, disesuaikan dengan, hanya saja saya memang belum tahu persis ya, Prof, petunjuk penulisan tesis yang di Unija, formatnya saya lihat berbeda-beda antara mahasiswa satu dengan yang lain. Yang pakai angka, ada yang pakai huruf ya. Ini mungkin harus ada keseragaman ya. Jadi Mbak Nurjana nanti tolong melihat teknik penulisan ya, pedoman penulisan tesisnya yang berlaku di Unija ya. Mudah-mudahan nanti tidak salah lagi ya, karena masih banyak yang perlu saya koreksi. Kemudian seperti misalnya penggunaan kata, pemilihan kosakata yang mungkin masih banyak yang perlu diperbaiki. Kemudian juga formatnya itu yang mungkin masih juga diperbaiki. Masih banyak poin yang perlu diperbaiki. Cuma karena memang belum sempat koreksi satu persatu, saya masih gerapak situ saja. Yang penting bisa proposal dulu, nanti setelah proposal baru kita masuk ke dalam materi dan kita benahi sekali lagi seperti yang sudah ya. Kita sampai beberapa kali revisi, akhirnya mendekati lebih baik gitu. Itu yang menurut saya perlu diperhatikan Mbak Nur Janah ya. Kemudian nanti kalau sudah ini seminar proposal selesai, nanti segera
masukan saran pendapat dari tim penguji ya, termasuk dari pembimbing dan pembimbing, nanti bisa di email ke saya lagi ya. Sudah dalam bentuk pembahasan permasalahan Mbak Nur ya. Jadi ada analisis di situ ya, kemudian dimasukkan teori-teori yang digunakan ya, dan konsep yang digunakan nanti ya nggak sempurna dulu lah, nggak apa-apa, nanti ke saya, nanti masukan saya apa, perbaiki lagi seperti biasanya itu. Ya ini yang menurut saya perlu kita segera dilakukan, karena mungkin Pak ngejar ujian tesisnya barangkali ya, jadi nanti bisa segera dikerjakan tesisnya biar waktunya nutup. Jangan apa ya, ada yang kemarin itu data-data sudah mepet ujian baru menyerahkan ke saya, nggak sempat koreksi gitu ya. Ini mesti ada waktu lama panjang, nanti Mbak Nur segera diperbaiki, segera kirim ke saya. Dan saya ada waktu ya untuk memperbaiki. Lah kemarin itu ada yang seminggu mau ujian baru masuk, Pak segera dikoreksi karena mau ujian. Aduh. Gitu ya. Jadi menurut saya perlu diperhatikan Mbak Nur ya. Jadi masih banyak yang perlu diperbaiki ya di proposal ini ya. Gitu Mas ya. Belum. Oke, saya rasa itu dulu Prof sambil jalan. Oke. Baik. Terima kasih Pak Dr. Slamet Suwartono. Nah ini. Ya pulang. Pak Zainuri sudah nampak. Gimana Pak Dr. Zainuri, sudah siap mengajukan masukan, siap, Prof. tanggapan? Siap Prof. Iya siap Prof. Silakan. Ya, terima Pak kasih. Dr. Zainuri. Terima kasih Prof. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para penguji, Ketua Penguji, Prof. Dr. Faidin. Mohon maaf Prof, agak terlambat karena tadi masih rapat Prof. Oh, nggak apa-apa. Mohon maaf. Silakan. Ya. Yang saya hormati juga Bapak Dr. Slamet. Mohon maaf juga Pak Slamet agak terlambat ini. Karena memang ada rapat berbarengan. Ya. Yang pertama gini, saya mengucapkan selamat dulu ya kepada Mbak Nurjana ya, telah masuk dalam ini proses ujian ya, sudah masuk tahapan ujian proposal tesis pada kesempatan ini. Selamat. Yang pertama ini saudari Nurjana ya, perlu saya konfirmasi lagi. Ini penelitian apa Mbak Nurjana ini? Jenis penelitiannya apa ini? Jenis penelitian normatif, Bapak. Normatif ya. Sudah paham ya penelitian normatif itu apa? Sudah paham ya? Sudah paham ya. Nah coba ini ya, saya hanya konfirmasi saja. Di dalam metode penelitian ini yang saya baca, beberapa pendekatan yang digunakan ini, mengapa perlu menggunakan pendekatan case approach, pendekatan kasus? Kenapa ini? Karena dalam permasalahan ini ada dua kasus yang menjadi permasalahan dalam proposal saya, Bapak. Kasus? Ya, kasus atas putusan pengadilan, di mana dua keputusan itu ada dua keputusan disparatis yang berbeda dalam pengadilan yang sama. Nah, kalau itu menyangkut masalah kasus, saya kira di dalam antara metode yang digunakan, jenis penelitiannya normatif dengan pendekatan yang digunakan, ini kurang match menurut saya ini. Mungkin perlu distabilkan. Kalau ini penelitiannya normatif, maka menggunakan pendekatan-pendekatan yang cocok untuk jenis penelitian yang ini, yang diangkat maksud saya gitu. Nah, yang kedua terkait dengan judul ya, karena ini ya berdasarkan informasi dari saudari Nurjana, ini kalau misalnya banyak kasus yang diangkat khususnya ini ya putusan pengadilan, ini apakah judul ini
relevan dengan ini, dengan putusan pengadilan yang Anda tadi sebut gitu. Kalau misalnya penulisannya ini mau diarahkan kepada putusan pengadilan, itu tidak ada masalah, tetapi mungkin ini harus menyesuaikan juga dengan judulnya gini ya, dengan judulnya gini. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya putusan pengadilan ya, ini menurut Mbak Nurjana kan di dalam putusan pengadilan ini yang sedikit ada gangguan bermasalah gitu ya. Nah, mungkin ya gitu Mbak Nurjana ya. Iya, dan juga tidak ada kepastian hukum terhadap pihak ketiga dalam mengajukan keberatan tersebut, Bapak. Nah, ya, ini juga terkait dengan judul tentunya juga yang jelas saya ini membaca di halaman ini ya, di latar belakang ini saya masih agak bingung juga ya. Yang menjadi legal issue dari Mbak Nurjana ini apa sebenarnya ini? Ya, Mbak Nurjana, ya. Bisa dengar suara saya, Mbak Nurjana ya? Bisa, Pak. Ya. Coba ini saya hanya minta ini ya, konfirmasi saja. Karena ini saya masih agak bingung ini membaca di latar belakang. Yang menjadi legal isunya ini apa sebenarnya, Mbak Nurjana ini? Legal isunya tidak adanya peraturan yang mengatur tata cara untuk mengajukan keberatan tersebut, Bapak. Di sini kan kasusnya dua putusan yang berbeda. Terus yang satunya itu tidak dapat diterima karena tidak adanya acara yang mengatur pengajuan tersebut. Yang kedua, dalam perkara 84 itu diterima berdasarkan keadilan, Bapak. Ini tidak sinkron, Bapak. Kenapa putusan hakim itu berbeda dalam pengadilan yang sama? Ya, berarti kalau seperti itu, ini Mbak Nurjana ini sebenarnya lebih ini ya, lebih tertarik untuk yang menulis putusan pengadilannya gitu ya? Iya, Bapak, mengkaitkan kenapa dalam perkara yang sama terdapat pemikiran hakim yang berbeda. Ya. Ya, oke. Kalau seperti itu, menurut saran saya, ini judul ini bisa dirubah ya, dianukan kepada pengadilan saja, putusan pengadilan. Jadi nanti penelitian terhadap putusan pengadilan nanti. Ini menurut saran saya ya, kalau ceritanya demikian gitu. Ya. Soalnya memang di latar belakang ini banyak bahasa atau tulisan-tulisan yang berbicara mengenai kasus ini. Tetapi di dalam metodenya, di dalam metode penelitian ini mengarah kepada jenis penelitian normatif gitu. Nah, kalau penelitiannya normatif, tadi sudah Mbak Nurjana menyampaikan juga, itu lebih diorientasikan kepada penelitian terhadap norma-norma hukum ini yang menjadi persoalan gitu. Ya silakan nanti aja ini diperbaiki ya mengenai judulnya, termasuk rumusan masalah juga ini ya. Rumusan masalah. Tadi sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Pak Selamat ya mengenai masalah rumusan masalah. Jadi saya tidak mengupas lagi. Nah, selanjutnya dalam penulisan ini coba gunakan ini ya
buku-buku atau referensi yang membicarakan mengenai masalah ini, mengenai masalah apa ini, masalah perampasan barang milik pihak ketiga dalam perkara tindak pidana korupsi. Karena di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu memang diatur secara khusus daripada KUHP gitu ya. Itu. Jadi silakan nanti diperbaiki mengacu kepada buku-buku yang lebih relevan lagi ini. Sementara itu dari saya, Prof. Mungkin kalau ada tambahan nanti bisa saya lagi. Baik, terima kasih Pak Dr. Zainuri. Mbak Nurjana, tolong slide-nya dimatikan aja karena sudah presentasi. Silakan dimatikan dulu. Baik. Sekarang giliran saya untuk menyampaikan beberapa masukan terkait dengan proposal ini. Yang pertama, kalau tadi Pak Dr. Slamet memberikan koreksi tentang judul. Ini awalnya judulnya ini panjang sekali ini, kalau tidak salah lah ya. Justru itu kemudian saya otak-atik, saya ringkas menjadi seperti yang sekarang ini. Kalaupun tadi ada saran pengajuan, kata pengajuannya itu dihapus, saya kira masih bisa diterima karena itu tetap menunjukkan topik atau isu hukum yang diteliti dalam proposal ini. Kemudian yang kedua, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Zainuri dan juga Pak Dr. Slamet, bahwa alasan juga apa yang disampaikan oleh Mbak Nurjana. Alasan ditolaknya karena tidak ada hukum acara yang mengatur. Nah, ini ya. Jadi ini kalau tidak salah sebenarnya di dalam hukum KUHP itu ada hak seorang seorang korban untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. Nah, memang tuntutan ganti kerugian itu hukum acaranya juga belum diatur. Saya nggak tahu untuk terkait ganti kerugian korban itu apakah sudah ada perkara atau tidak. Nah, ini kalau menurut pemahaman Mbak Nurjana, ini prosedur acaranya ini masuk acara perdata atau masuk dalam hukum pidana, terutama perkara korupsi. Perdata, Prof. Perdata. Oke. Jadi ini perkara perdata, terus perkara perdata itu kan ada berapa aksi atau ada berapa dasar gugatan di dalam perkara perdata itu, Pak Nurjana? Perkara perdata itu oke, saya kasih. Yang pertama, gugatan berdasarkan perbuatan wan prestasi. Terus yang kedua apa? Permohonan ya, Prof. Ya, dalam perkara perdata, gugatan itu bisa diajukan berdasarkan yang pertama wan prestasi. Yang kedua apa? Tidak tahu. Pak Nurjana kerjanya apa? Kerja apa Pak Nurjana? Dengar nggak? Ayo dijawab. Halo? Iya, Prof. Gangguan, Prof. Kamu kerjanya apa? Kerja sebagai apa? Tidak ada, Prof. Nggak ada? Masa ada pekerjaan? Sudah menikah? Sudah. Pekerjaan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi dalam perkara perdata itu aksi gugat itu ada dua, wan prestasi sama on rehma terdat. Apa itu on rehma terdat? Yo. Ini sederhana ini, mahasiswa S2 harus tahu ini. S1-nya dari mana Mbak Nurjana? Dari Istika, Pak, Prof. Dari STI ya? Istika, Gulu-Gulu.
Oh, hukum atau bukan hukum? Hukum ekonomi, Prof. Hukum ekonomi, ya. Jadi harus paham itu dalam perkara perdata itu ada 2 aksi gugat, wan prestasi sama perbuatan melanggar hukum atau on rek matebdat. Nah, tadi Mbak Nurjana mengatakan keberatan ini adalah perkara perdata. Nah, terus dasar tuntutannya apa? Kalau pihak ketiga itu hartanya dirampas dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh orang lain. Apa tuntutannya? Perbuatan melanggar hukum atau wan prestasi? Pelanggaran hukum, Prof. Pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Perbuatan melanggar hukum. Ya, harus dipahami dulu. Untuk bisa menetapkan bahwa ini adalah perkara perdata harus dipahami. Mbak Nurjana banyak baca ya. Jangan baca sekarang. Kalau baca sekarang nggak nutut untuk jawab pertanyaan. Ya, nanti disiapkan untuk penulisan. Jadi kalau tadi dikatakan aksi gugatannya untuk keberatannya itu adalah perdata, nah itu memang sangat unik. Karena apa? Karena ini perkara pidana kok mengajukan keberatannya secara perdata. Itu yang jadi catatan saya. Terus yang kedua, ya berarti kalau itu gugatannya adalah perdata, keberatan itu di luar proses perkara pidananya. Nah, ini yang agak menarik. Ya. Nah, apakah misalnya ketika seseorang pihak ketiga hartanya dirampas atas perkara korupsi oleh orang lain, bisa enggak mengajukan semacam keberatan dalam perkara pidana itu sendiri? Itu yang menjadi pertanyaan. Makanya rumusan masalahnya adalah bagaimana proses pengajuannya. Nah, itu harus ada dasarnya ketika Mbak Nurjana mengatakan ini perkara perdata loh. Kok bisa perkara perdata? Dasarnya di mana? Kemudian rumusan masalahnya tadi, kalau ini direkam nanti bisa untuk bahan perbaikan. Rumusan masalahnya tadi karena ada norma mengatur keberatan, tapi ketika diajukan keberatan dalam 2 putusan perkara di pengadilan mana itu NTT tadi, dua-duanya gimana? Satunya tidak dapat diterima, satunya diterima, Prof. Satunya diterima. Nah, itu harus dianalisis perkara itu apakah nomor berapa perkaranya, Mbak Nurjana? 83 PDT. Yo. Masa tulisannya dewe ndak hafal, rek. 83 PDT. PDTP _2021 PN Kupang. PDT apa? PDTP. P ya? Iya, Prof. Kalau P berarti apa artinya itu? Permohonan, Prof. Nah, apalagi ini perkara permohonan. Ya. Kemudian saya tanya, apa bedanya permohonan dengan gugatan? Kalau permohonan tidak ada lawan, Prof. Kalau gugatan ada lawan. Nah, ini dikatakan tidak ada lawan. Nah, ini kan yang menyita atau merampas barang itu kan masa bukan lawannya. Kalau permohonan perkara satunya nomor berapa coba? 84 PDTP P juga. Ya, P juga, Prof. Nah, ini siapa yang dasar penetapan bahwa keberatan itu adalah perkara permohonan itu dasarnya apa? Itu harus dicari analisisnya. Kenapa kok tidak gugatan? Kenapa kok tidak misalnya P itu bisa juga permohonan, bisa juga perlawanan. Ya, karena dalam struktur perkara perdata itu perlawanan terhadap eksekusi atas putusan perkara perdata biasanya kodenya juga P, PDTP, perlawanan. Nah, ini tolong mungkin barangkali ada enggak ini
wawancara atau konsultasi dengan hakim? Bisa saja nanti konsultasi, Prof. Saya tanya sekarang, ada nggak ini? Tidak ada, Prof. Cuma Coba nanti tanya ke hakim ya. Ini kok PDTP, kok permohonan. Gimana Pak Hakim? Ya, terus nanti dianalisis 2 putusan itu. Pertimbangan hakimnya kenapa kok satunya diterima, satunya ditolak. Itu yang pertama. Kemudian kenapa prosedurnya itu? P itu tadi saya belum jelas apakah itu perlawanan atau permohonan. Kenapa bukan G? Karena ada pihak yang merampas. Itu kan berarti ada pihak lawan. Ya, nah itu. Jadi dianalisis putusannya. Dicari rasio desidendi-nya. Apa sih rasio desidendi itu? Nur? Ya, Prof. Rasio desidendi itu apa? Nggak tahu juga. Banyak baca ya. Orang hukum itu harus banyak baca. Kalau tidak banyak baca nanti terbatas pengetahuannya. Itu harus dianalisis betul itu 2 putusannya itu. Nanti putusannya sudah kamu kirim ke saya atau belum? Belum, Prof. Ya, kirim ke saya sama Prof. Ya, Prof. Sama Pak Dr. Slamet ya. Itu jadi bahan analisis itu. Kenapa harus perdata? Kenapa harus permohonan? Kenapa tidak perlawanan? Itu kan terkait barang orang ketiga yang dirampas ini kan. Yang menarik di sini. Nah, tadi alasannya belum ada hukum acara perdatanya. Mungkin bisa juga tadi saya katakan ini gugatan ganti rugi korban kejahatan itu ada di KUHP. Itu juga bagaimana prosedurnya ini. Ya, ada itu di pasal berapa bahwa seorang korban bisa mengajukan tuntutan ganti rugi. Tapi terkait ganti rugi itu ada 2, masuk dalam perkara pidana yang sedang diperiksa oleh hakim atau gugatan tersendiri, gugatan perdata. Itu ada kalau ganti rugi. Nah, kalau gugatan ganti rugi itu atas dasar perbuatan melanggar hukum. Nah, ini yang menarik di sini sebenarnya harus digali. Jadi Mbak Nurjana harus bisa memperlakukan isu hukum atau topik dalam tesis ini adalah menarik. Itu yang menjadi apa itu termasuk harapan dari tadi Pak Zainuri dan lain sebagainya. Ya, ini direkam atau enggak ini apa yang saya sampaikan? Paham, Prof. Oke, tolong nanti seperti yang tadi disampaikan Pak Dr. Slamet diperbaiki. Setelah diperbaiki, diserahkan ke kami dan nanti baru bisa bisa dilanjutkan untuk penelitiannya. Ya, kalau ini diterima. Oke, terima kasih Mbak Evi, infonya sudah direkod. Nanti rekodnya biar dibuat catatan oleh Mbak Nurjana. Saya kira itu dari saya. Mungkin Pak Dr. Slamet ada tambahan? Masih monitor Pak Dr. Slamet atau Pak Dr. Zainuri? Enggak Pak Slamet. Iya, Prof. Jadi memang perlu ya tadi Prof. Prof. Wahidin terkait dengan keberatan atas penyitaan harta pihak ketiga ya, dalam tindak pidana korupsi memang menarik sekali itu. Nah, mungkin nanti perlu dijelaskan terkait dengan kedudukan harta yang disita itu sebagai apa gitu. Ya, apakah itu dikuasai oleh si koruptornya ataukah memang dalam dikuasai itu mungkin dalam hal ini mungkin pinjam mungkin ya sebagai ya. Ya betul. Atau disita juga dari pihak ketiga tadi bisa juga seperti itu Pak Dr. Slamet. Betul. Jadi harus ada kejelasan itu, Bro. Jadi kejelasan yang penting itu dulu karena tanpa kejelasan kita juga akan kesulitan bagaimana meruntut pihak harta pihak ketiga yang bagaimana. Kan perlu dipertegas. Nah, kemudian terkait dengan keberatan itu apa keberatan cukup keberatan atau perlu mekanisme pengajuan keberatan prosedural ya melalui pengadilan misalnya. Nah itu yang mungkin perlu dicari hukum acaranya tunduk pada hukum acara apa itu nanti. Apakah
belum ada acaranya, kemudian Mbak Nur Janah ingin menghasilkan konsep acara penuntutan terhadap harta pihak ketiga yang disita tadi, atau tunduk pada misalnya KUHAP, KUHAP sih apa namanya itu, KUA Perdata, KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, atau mungkin Undang-Undang Tipikornya barangkali. Ini tolong juga dipelajari Undang-Undang Tipikornya ya, terkait dengan penguasaan harta pihak ketiga oleh dirampas oleh siapa namanya, penegak hukum ya dalam hal ini, Prof ya. Jadi itu nanti yang mungkin perlu karena kalau keberatan mesti ada prosesnya, itu mesti melalui proses ya. Keberatan itu sampai mana? Apa hanya terhadap perampasannya atau harus pengembalian harta yang dirampas tadi? Itu mungkin perlu kalau sampai pada pengembalian, berarti harus ada prosedur ya. Apakah cukup prosedur formal administratif saja atau prosedur ke persidangan misalnya? Ini yang perlu juga dipertegas oleh Mbak Nur nanti ya. Apa cukup dengan keberatan kemudian dikembalikan, apa itu? Saya rasa nggak sesederhana itu barangkali ya. Tapi nggak apa-apa, perlu dicoba dulu Mbak Nur ya. Cuma harus dibaca beberapa undang terkait ya, hukum acaranya dibaca, undang-undang tipikornya dibaca, dan seterusnya. Itu menurut saya perlu makanya saya katakan segera dikerjakan untuk mengejar ujian tesisnya, masih ada waktu untuk, karena meskipun pelitian normatif itu tidak mudah sebetulnya ya, sebetulnya ya, karena banyak sekali nanti peraturan perundang-undangan yang harus dikuasai ya untuk menganalisis itu. Jadi itu menurut saya Mbak Nur perlu dicoba ya, untuk yang dicoba yang harus dilakukan ya. Saya rasa itu Prof, jadi saya tambahan saya Prof. Selain penulisan tentunya nanti kita perbaikilah, saya bantu penulisannya nanti insya Allah. Ya gitu Prof, terima kasih Prof. Oke, sama-sama. Pak Zainuri, ada tambahan? Belum hidup anunya Pak Zainuri, speakernya. Hah? Speakernya belum hidup. Iya. Halo, iya Prof. Ya, tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof Haidin juga dan Bapak Selamat. Jadi intinya begini, saya setuju, maka yang harus dibenahi itu pertama ya masalah judul dan juga rumusan masalah terkait dengan isu hukumnya. Tadi juga mestinya ini ya, Nur Janah juga mengetahui terkait dengan apa yang namanya rasio residendi, itu juga harus paham karena ini mengenai masalah putusan pengadilan gitu. Karena semuanya itu ada di sana gitu. Mengapa hakim itu memutus berbeda gitu. Nah, ini yang harus ditangkap juga ya. Nah, selain itu kembali lagi tadi sudah saya sampaikan di metodenya ya, di metodenya itu harus match itu ya, harus match. Jangan sampai penelitiannya normatif tapi misalnya menggunakan metode-metode yang arahnya itu ke empiris gitu. Itu cobalah dikoneksikan dengan baik lah. Termasuk ini ya, referensi juga yang digunakan, upayakan referensi yang update lah ya, yang update. Jangan sampai terlalu usia sudah berapa tahun sebelumnya gitu ya. Karena ini terkait dengan masalah korupsi ini selalu ini ya, terus berkembang, ini dinamikanya terus berkembang. Karena di situ juga selain undang-undang tipikor tentunya juga di dalam undang-undang di dalam KUHP itu juga masih ada pasal-pasal yang ada relevansinya. Saya kira itu Prof dari saya Prof. Oke. Baik. Mbak Nur Janah, menyambung yang disampaikan Pak Dr. Slamet juga tadi. Jadi ini kalau bahasa undang-undangnya perampasan ya, Mbak Nur Janah. Pasal berapa itu 19. Nah, ini harus diperjelas. Perampasan dengan penyitaan. Ya. Tadi Pak Dr. Slamet juga menyatakan gimana cara mengambil barang milik pihak ketiga itu. Apakah dilakukan penyitaan atau perampasan. Dalam perspektif korupsi, kalau sesuatu barang itu dirampas, itu biasanya untuk negara. Tapi kalau barang itu disita, ya
ada kemungkinan dikembalikan, disita itu dipinjam untuk barang bukti. Ini yang harus jelas. Ini yang ada satu contoh kasus, saya pernah membimbing tesisnya. Ini kasus korupsi juga. Yang disita oleh kejaksaan itu adalah barang yang menjadi objek hak tanggungan yang dikuasai oleh bank. Nah, ternyata itu disita. Nah, ketika disita, bank mengajukan gugatan. Gugatan apa? Gugatan perbuatan melanggar hukum oleh kejaksaan. Kebetulan waktu itu yang menuntut adalah pihak kejaksaan, bukan KPK. Jadi kejaksaan digugat secara perdata karena perbuatan melanggar hukum. Nah, ini harus jelas ini. Makanya makna perampasan dengan penyitaan itu harus jelas. Kasusnya itu juga harus jelas. Kasus posisi peristiwanya barang itu disita oleh penyidik dari pihak ketiga atau memang dirampas. Tapi kalau dirampas biasanya adalah pasca putusan pengadilan. Biasanya begitu. Kadang-kadang putusan pengadilan menjatuhkan terdakwa dengan pidana korupsi sekian. Menghukum terdakwa untuk misalnya membayar ganti rugi atau membayar ini mengembalikan uang yang dikorupsi kepada negara. Kemudian diktum yang ketiga merampas. Nah, itu biasanya kalau terkait perampasan itu berdasarkan diktum putusan. Nah, ini perlu diperjelas juga ini. Makanya tadi saya katakan dan juga Pak Slamet tadi juga bertanya, apakah itu gimana cara merampas barangnya? Apakah itu terkait perampasan dalam halnya dengan pasca putusan atau terkait dengan penyitaan ketika proses penyidikan? Saya kira itu yang harus dicari ini, Mbak. Mohon maaf ini tugasnya agak berat juga ini. Mudah-mudahan Mbak Nurjana mampu ini ya, itu. Ya, saya kira itu. Gimana Pak Dr. Slamet, ada tambahan lagi? Oke. Ini nampaknya Pak Dr. Slamet sedang mungkin berhenti dari berkendara. Gimana Mbak Ivi, sudah selesai? Pak Zainuri sudah cukup? Cukup, Prof. Cukup, Prof. Cukup ya? Ya, cukup, Prof. Sementara kita rapat dulu, gitu ya. Mbak Nurjana silahkan keluar. Begitu ya Mbak Ivi ya? Oke. Pak Nurjana silahkan untuk keluar dulu ya dari Zoom. Kita internal rapat. Oke. Baik, sudah keluar. Pak Zainuri, Pak Dr. Slamet sudah ujian selesai. Tulisan ini bagus, cuma itu sebenarnya banyak hal yang harus dijelaskan di sini. Jadi ini kayaknya tipe penelitiannya itu eksplanasi mengelaboriasi antara perampasan, penyitaan dan bagaimana prosedur hukumnya itu yang perlu apa yang perlu diperjelas. Kalau saya berpendapat ini bisa dilanjutkan, tapi mungkin Pak Zainuri dan Pak Slamet ada mungkin pendapat lain, monggo dipersilahkan. Monggo, Pak Zainuri. Ya, menurut pandangan saya ini layak dilanjutkan, tapi dengan catatan itu tadi beberapa masukan itu harus diakomodir di dalam proposal ini supaya apa? Supaya hasilnya nanti itu bagus gitu. Bagus artinya layak lah sebagai karya mahasiswa magister hukum gitu. Ya, saya kira layak, Prof. Dengan catatan itu tadi, layak dengan syarat gitu. Layak dengan syarat itu tadi. Ya, oke, Prof. Monggo, Pak Dr. Slamet, gimana? Selamat sore. Menurut saya itu cukup ya, cukup itu bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya, Prof. Dilanjutkan untuk penulisannya. Nanti kita lakukan koreksi, pembenahan. Tentu itu pasti dilakukan. Ya, menurut saya ya itu layak untuk meneruskan catatan tadi yang harus diperhatikan Pak Jana sebagai masukan untuk memperjelas dan mengkonfirmasi apa yang menjadi Jana. Dan sekalian kalau memang sudah disepakati bersama bahwa itu adalah layak untuk dilakukan, maka Pak Jana harus segera menyusun
menyusun apa namanya itu naskahnya, naskah tesisnya ya, itu segera dilakukan pembenahan atau koreksi rutin nanti hanya ya, bisa tepat waktu, saya harapkan seperti itu. Maksudnya saya masih maka perhitungan layak dilakukan dengan catatan yang khususnya yang masih banyak perubahan. Terima kasih, Bro. Oke. Berarti keputusannya bisa dilanjutkan, Nggih? Ya, Bro. Oke. Baik, kalau gitu silakan Mbak Evi dipanggil lagi Mbak Nurjana. Ini sudah masuk, tapi belum nampak. Nah, Nurjana, monitor, bisa dengar? Dengar, Prof. Oke. Baik, kita sudah rapat sebentar, dan dari hasil rapat, masukan baik dari Pak Zainuri, Pak Dr. Slamet, dan dari saya sendiri, proposal saudara, maunya gimana? Lanjut atau ngulang ini? Lanjut, Prof. Bola maumu itu. Hah? Oke. Proposal bisa dilanjutkan ya dengan catatan perlu perbaikan. Nanti ketika menjawab permasalahan-permasalahan harus dijelaskan. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Slamet, Pak Zainuri, termasuk tentang prosedurnya, termasuk tentang makna, perampasan, penyitaan, dan lain sebagainya, termasuk rasio desidendi dari putusan pengadilan yang saudara analisis. Mengapa satu diterima, mengapa satu dinyatakan tidak dapat diterima. Saya kira itu. Ya. Oke, mungkin sebelum saya tutup ada pesan baik dari Pak Zainuri atau Pak Dr. Slamet. Silakan. Baik, Prof. Pak Zainuri. Pesannya untuk Saudari Nurjana, semangat. Ya, semangat dan selalu membaca. Membaca, semangat. Dan berdoa juga. Ya, sudah dikatakan Prof. Oke, monggo Pak Dr. Slamet atau Saya rasa cukup, Prof. Ya, semangat tetap lah, harus tetap. Jangan lupa berusaha untuk ya mencari referensi. Jurnal-jurnal mungkin bisa dicari nanti, Mbak. Coba ya, subjurnal ya. Banyak kok salah saya itu masalah-masalah korupsi itu banyak sekali kan. Jurnal nasional, kalau bisa ya, jurnal nasional juga banyak. Bisa saja di Google nanti kan muncul. Minimal untuk menambah wawasan ya, untuk memperkaya pemahaman terhadap tindak korupsi dan pemberantasan barang jasa. Terus banyak itu jurnal, Pak. Kalau buku mungkin ya tidak fokus ya ke masalah perampasan, bukan umum, Pak. Tapi kalau jurnal ilmiah itu biasanya lebih fokus ke masalahnya. Ya, kupas. Saya rasa itu, Bro. Saya tetap semangat dan ya lanjut. Berdoa. Baik. Terima kasih. Nurjana, didengar semua ya? Iya, Prof. Oke. Oleh karena itu, dengan mengucap syukur alhamdulillah, ujian saya akhiri dan saya nyatakan ditutup. Ya, terima kasih Pak Dr. Zainuri, terima kasih Pak Dr. Slamet, Mbak Evi yang memfasilitasi dan semuanya. Kita sampai jumpa di ujian tesisnya. Saya kira itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk live. Terima kasih Prof, Bapak. Sama-sama. Ya.